lagi syuting promo sinetron bareng sama Amanda dan juga beberapa teman yang lainnya. Judulnya masih dirahasiakan gak sih? Masih ya? Ini buat tayang nanti kok Kak. Ya boleh disebutin aja. Oh, takutnya ganti gak sih judulnya pas tayang tuh? Basic gitu sih. Oh iya iya. Masih dirahasiakan ya. Iyalah kurang lebih. Kalau di sini Mas Wi boleh jelasin nggak sih perannya sebagai apa? Di sini gue berperan sebagai Rangga. Ya so far sih yang baru kelihatan itu dia ya orang baik, orang kaya gitu aja sih. Tapi kayak statusnya duda deh. Kayaknya ya. Karakternya sendiri gimana? Ya kayak orang baik aja. Kayak gitu. Baik ya protagonis lah. Untuk jalan ceritanya mungkin Bang Mel sudah tahu kan ke depannya bakalan seperti apa gitu. Belum sih kan baru episode 1. Yang setahu ini setahunnya Bang Mel gitu. Waduh. Belum ada bayangan sih gua. Ada Belum tahu. Karena ini juga baru promo juga ya gitu. Baru promo dan emang baru 1 buku jadi ya udah cuman di situ aja, tapi yang jelas ya pokoknya nonton aja deh, pasti seru kok ceritanya. Nah persiapan Bang Mel sendiri untuk syuting sinetron baru ini seperti apa? Persiapan ya turunin berat badan yang jelas. Terus kan gue juga tinggal di Bali, baru kemarin landing pagi. Ya pas nyampe potong rambut dulu, warnain rambut lebih hitam lagi gitu. Kakak ada alasan tersendiri nggak sih untuk ngambil sinetron lagi di Jakarta gimana? Yang jelas pas ditawarin ya nanya istri dulu kan, tanya istri, tanya Tuhan gimana, ternyata ya puji Tuhan semuanya berjalan, jadi ya udah ambil gitu. Untuk nurunin berat badan sendiri memang permintaan dari sinetronnya atau memang? Nggak, emang gue yang mau. Kenapa lagi? Ya gue nggak tahu gue gendut atau enggak, tapi yang jelas ya gue karena gue kalau lagi nggak syuting itu gue kan olahraga terus ya, jadi emang ya emang olahraga aja gitu ya, biar lebih kan setahun terakhir syuting kemarin ya, setahun tuh nggak olahraga, jadi kayak butuh supaya stamina balik lagi gitu sih, biar nggak gampang capek. Biar badan balik ideal lagi gitu. Kak kalau boleh tahu nggak sih suka dukanya kakak di perjalanan karir kakak selama ini seperti apa sih Kak? Suka duka ya kebanyakan suka sih. Boleh ceritain dong apa aja sih? Yang jelas dukanya waktu ya gue sakit Bell's palsy itu, terus sukanya ya bisa ketemu orang-orang baru, terus dapat lawan main yang oke, tahu karakter orang, terus juga bisa tukar pikiran sama teman-teman di lokasi gitu sih. Selama ini mungkin di sinetron apa nih yang paling ngena gitu di kakak, atau kayak sinetron apa yang paling relate mungkin kehidupan banyak masyarakat seperti apa? Yang paling relate apa ya? Yang jelas bukan 7 manusia harimau sih. Masa gue jadi harimau? Nah, itu nggak mungkin. Apa ya? Ya drama-drama sekolah lah waktu gue zaman masih bujang sih, kayak gitu-gitu. Nah, berbagi waktu sendiri dengan keluarga kan, keluarga juga di sini ya. Nah, sekarang syuting di Jakarta gitu, berbagi waktunya mungkin seperti apa? Ya kalau libur ke Bali biasanya sih gue Sabtu Minggu sih libur. Satu minggu libur. Karena kan, ini kan apa ya, running terus gitu sinetron pasti setiap hari syuting gitu. Nah itu kan agak susah juga mungkin untuk berbagi waktunya dengan keluarga. Kenapa sih? Sudah dikasih pengertian sendiri ke keluarga? Sudah, kebetulan ini sudah berjalan 2 tahunan ya. Maksudnya gue tinggal di Bali, keluarga di Bali ya udah berjalan 2 tahunan, jadi ya mungkin ada yang perlu di-adjust sedikit-sedikit, ada yang perlu di-adjust lagi gitu aja sih. Dan yang jelas ya itu adalah komitmen kita berdua sih. Mungkin sama-sama waktu keluarga itu kan Iyalah, kalau pulang ya pulang kayak gitu. mungkin ada banyak gitu yang juga ke lokasi atau Biasanya kalau anak lagi libur sekolah ya, anak libur sekolah pasti mereka ke Jakarta gitu. Pencapaian apa sih yang mungkin sekarang kakak ini pengen capai? Mungkin mungkin karakter yang pengen didapat yang lain, atau mungkin ada pencapaian apa nih? Pencapaian, sebenarnya gue masih penasaran sama web series ya, karena gue belum pernah ngambil web series sih. Pengen coba aja sih sebenarnya web series itu. Lebih kalau ke karakter sih nggak ada yang spesifik ya. Yang jelas kalau sesuatu yang baru pasti lebih menarik sih gitu. Kenapa pengen web series? Pengen aja nyobain. Pengen nyobain karena belum pernah. Kalau film udah, sinetron udah, FTV udah, web series yang belum sih.
Nah mungkin kalau pencapaian di hidup sendiri gimana nih? Kan Pencapaian di istri hidup. sudah ada, anak sudah ada, Apa yang apa nih yang masih Ya kerja? rumah belum jadi nih ntar lagi. Itu Udah doang sih. berapa persen emang kak rumah? Ya strukturnya sih mungkin 90-an% ya. Tinggal interior apa segala macam sih. Nah selama kakak berkarir nih, pengalaman-pengalaman apa sih mungkin yang kakak dapat nih selama berkarir di entertainment? Contohnya gimana tuh? Pengalaman-pengalaman beragam mungkin apa gitu yang didapat selama kakak berkarir di entertainment itu seperti apa? Yang jelas jadi orang yang dikenal itu bisa menginfluence orang ya, teman-teman, orang-orang yang tidak dikenal. Jadi karakter kita tuh benar-benar diuji. Jadi kalau ada orang yang kayak gue suka deh sama lo karena lo begini-gini, itu gue lebih senang daripada sinetron lo bagus-bagus, nggak gitu sih. Gue lebih senang bisa menginfluence people sih gitu. Dia ngeliat dari kepribadian gue, keluarga gue, gitu-gitu. Itu gue lebih seneng sih. Kan banyak juga misalnya masyarakat tuh lebih kenalnya ke karakter pemainnya nih, bukan ke karakter ke Kak Samuelnya. Iya ya. Biasanya gimana tuh? Ya itu lucu aja sih. Dan yang paling dikenal orang-orang tuh ya itu waktu syuting Harimau itu. Sampai sekarang tuh orang-orang masih manggil gue itu. Mungkin karena ikonik banget ya. Kayak siapa, Primus, Panji Manusia Milenium, kayak gitu-gitu. Kalau karakter yang lain justru malah nggak terlalu sih. Justru si Harimau itu orang tuh melekat banget sama mereka. Dan gue kalau dipanggil itu gue lebih seneng sih sebenarnya. Kayak lucu aja. Intinya lucu ya kak. Tapi sekarang fans sendiri masih manggil-manggil kayak gitu kak? Atau gimana? Biasanya kalau gue lagi live IG atau jalan kemana gitu, ada aja yang manggil si pemain Harimau itu. Dan biasanya kalau gue lagi ada acara di Sumatera tuh banyak tuh yang manggil gitu. Gitu. Karena kan itu cerita Sumatera. Banyak mungkin yang masih di daerah juga ya? Masih, iya. Kalau Mbak sendiri bang, ini kan ketemunya lawan mainnya Amanda Manopo, sebelumnya udah pernah main juga? Belum? Gue kayaknya hampir tiap judul sih selalu dapat pemain yang baru ya. Karena gue pengen tahu aja mereka tuh gimana. Orangnya, Chemistry-nya gimana sih sama pemain? nge-build-nya ya standar lah, kita di lokasi ya ngobrol, makan, ngopi, terus ya main games. Maksudnya ya main game kartu atau apa gitu. Pokoknya jelas ya komunikasi, kayak kita harus lihat yang masuk di dia tuh apa. Kayak misalnya kemarin gue sama Revalina Estemat, ya dia udah berkeluarga, gue juga udah, dia punya anak, gue punya anak, ya kita ngobrolin anak gitu loh. Ya kalau sama Amanda ya harus tahu dulu dia yang connect sama gue tuh apa kalau ngobrol kayak gitu. Sejauh ini ada kesulitan mungkin kak? Enggak sih, so far so good. Dia juga welcome juga orangnya, dan kita semua di sini juga orangnya oke. Kebetulan mostly sih krunya sih pernah kerja sama gua, sama Amanda juga. Jadi nggak sekaku itu sih vibes-nya. Gitu. Terakhir buat film sinetron. Apa ya? Judulnya apa ya? Cakra Dinata, tapi nggak. Cakra Dinata. Iya deh. Takutnya ganti gue. Tadi kemarin sih kata mbak itu katanya promoin film aja. Oh, ini sinetron ini. Sinetron kok. Ini apa sih? Di RCTI. RCTI, oke. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron terbaru saya bersama Amanda Manopo di RCTI. Jadi ini sinetron baru aku, lagi promo. Kita masih belum tahu jadwal tayangnya kapan. Terus habis ini kan promo kan harus di preview dulu sama MNC, sama RCTI, kira-kira oke apa enggak. Jadi kita doain aja, semoga bisa baik lah ya. Boleh jelasin dong perannya mungkin dan karakternya yang sekarang ini seperti apa? Sebenarnya sih tetap sinetron tuh harus membutuhkan namanya Cinderella story. Nah, di sini aku berperan sebagai Yasmin. Yasmin ini ceritanya dia itu memang anak yang mandiri, dia yang merawat ibunya. Terus abis itu ya ada konflik-konfliknya lagi nanti yang ada di dalam, mungkin nggak bisa saya ceritain keseluruhan, benang merahnya soalnya masalahnya. Jadi ya sama aja sih kayak sinetron-sinetron pada umumnya aja, cuma mungkin ini dibalutnya lebih dengan pemain-pemain yang belum pernah syuting bareng sama saya, jadi kita coba untuk bikin suasana yang baru aja. Beradu acting sama Kak Samuel dan
ada anak kecil juga nih, Ya, gimana tuh Kak? ya, untuk ini kan masih hari kedua ya, dan aku emang juga baru kenalan juga sama Kak Samuel. Terus habis itu ya Kak Samuel juga orangnya sangat asik banget, terus sopan banget, fine fine aja sih, nggak ada masalah ya. Ngebuildnya gimana sih Kak? Ngebuild kimia kalian berdua gitu, ngobrol kah atau apa mungkin dari Kak Amanda sendiri sama Kalau misalkan menurut aku sih sama dia juga nggak terlalu banyak ngobrol ya. Kita masih mencoba untuk beradaptasi dulu nih sama ruangan yang ada di sini, sama kru-kru dan segala macam. Mungkin lambat laun nanti kalau misalkan udah mulai jalan episode 2 dan seterusnya, pasti juga nggak perlu harus yang gimana-gimana, pasti udah tahu karakter masing-masing gitu. Berarti ini pertama kali ya Kak beradating sama Kak Samuel? Iya, betul. Tapi ya kita sesama public figure pasti kita nggak mungkin kalau kita nggak kenal satu sama lain gitu. Kak, mungkin ada alasan tersendiri nggak kenapa akhirnya ngambil sinetron ini dari Kak Amanda sendiri? Iya, karena kan aku udah lama ya nggak main sinetron, dari kemarin cukup lumayan lama main film, udah ada beberapa film. Terus habis itu ya pasti ada fans-fans yang mulai kangen nih ngelihat, pengen lihat kemunculan aku di televisi yang mereka bisa ngelihat setiap harinya gitu. Jadi ya udahlah, kita coba aja, mumpung jadwalnya juga ada beberapa film yang mundur, jadi kita isi dengan sinetron gitu. Kakak kan berkarir udah lama, apa sih mungkin suka dukanya Kak? Suka dukanya apa ya? Banyak sih ya, cuma untungnya aku enjoy aja sih, enjoy. Namanya juga nyari duit ya. Tetap capek ya? Iya, pasti. Ini menjadi sebuah ladang pencarian aja. Kak, untuk sinetron ini sendiri ada persiapan khusus nggak sih dari Kak Amanda sendiri, mungkin dari turunan berat badan atau apa mungkin? Kalau turun berat badan sih, aku udah turun cukup lumayan drastis ya. Malah aku naikin nih sekarang. Yang biasanya aku nggak pernah makan nasi putih, tadi aku habis makan nasi putih gitu. Karena kalau terlalu kurus juga nggak begitu bagus juga gitu, buat kayak kelihatannya tuh kurang seger gitu di kamera. Jadi ya supaya kelihatan lebih muda lagi, jadi aku gendutin. Jadi udah naik 4 kiloan lah. Ini tren poni juga jadi Ini kayak salah potong deh. Pengennya tuh terlihat imut, tapi kok jadinya amit-amit gitu. tapi emang dari sinetron harus berponi atau Enggak, emang aku orangnya emang agak iseng aja sih. Kira-kira karakter yang lucu buat si Yasmin ini, kan Yasmin ini memang aku yang memperankan ya. Emang aku yang jalanin si Yasminnya. Jadi kira-kira Yasmin ini orangnya seperti apa sih gitu. Jadi aku coba-coba nih, kan kita lagi masih mencari-mencari terus kan. Kayak baju apa yang dia pakai, kesehariannya dia seperti apa, karena style itu kan bisa menjadi first impressionnya orang. Jadi Yasmin ini aku lagi nge-build karakternya gini, dia sukanya sneakers, habis itu dia kan kerjanya sebagai asisten, jadi ya harus terlihat rapi tapi juga tetap harus kelihatan muda gitu. Karena di sini kan perannya aku belum menikah, belum punya anak, nggak ada apa-apa, memang single. Oh, berarti memang kalau untuk style sendiri dibebasin terserah untuk Kak Amanda gitu ya? Iya, aku kalau memang ada satu project sama aku tuh, memang aku sudah mempersiapkan kira-kira karakter si ini cocok nggak sama ini, tapi aku tetap harus konsul sama bagian wardrobe atau segala macam. Tapi aku selalu menyediakan misalkan tas, sepatu, baju gitu. Jadi kita sama-sama saling ngebantu aja sih, karena kan kenyamanan buat akunya juga. Tapi ada permintaan khusus nggak sih dari saudara, Kak Amanda mesti kayak gini Permintaan khusus tuh paling cuma rambut aja sih ya. Rambut aku kemarin cukup lumayan terang, jadi minta digelapin aja gitu. Dan sebelum mereka bilang kayak gitu, aku juga udah ngegelapin rambut. Overall sih semuanya fine-fine aja sih, nggak ada apa-apa. Palingan kayak Amanda ini kemarin karena pas ketemu sama mereka lagi meeting bareng sama MNC, aku waktu itu beratnya 47. Terus habis itu kayak, ini mana kamu kekurusan, kamu gendutin. Ya udah, sekarang aku gendutin, makanya sekarang beratnya udah 51. emang mau targetnya berapa Kak? Ya segini aja udah cukup, jangan naik lagi. Kalau naik nanti turun susah. Kak, apa namanya, pengalaman apa aja sih yang udah didapat dari berkarir di dunia entertainment? Pengalamannya mungkin ketemu sama orang-orang baru yang belum pernah kerja bareng, jadi udah tahu sifat orang seperti apa, karakter orangnya seperti apa. Jadi belajar banyak hal sih. Jadi nggak perlu harus
harus apa ya, terkadang kisah hidup orang itu membuat kita jadi sebuah pelajaran aja. Jadi paling aku ngambil pengalamannya dari situ aja sih. Kalau pengalaman syuting apa segala macam sih nggak ada sih ya, biasa ya. Emang dari awal, dari kecil udah dibuild kayak gini, semakin besar orang-orang juga makin banyak yang tahu, jadi ya yang nggak ada yang gimana-gimana. Belajar sambil jalan aja gitu. Belajar sambil jalan aja. Benar. Pencapaian Kak Amanda sekarang apa? Pencapaian ya. Maksudnya mungkin mau punya karakter baru atau Yang belum tercapai yang belum mungkin dari tercapai Kak dan Oh nggak tahu deh, apa aja sih, aku mah yang penting kan dapet tawaran kan. Tapi apapun itu sih ya, aku mencoba mau tawarannya sama atau apa, aku mencoba untuk membalut yang beda aja lagi. Gimana caranya nanti kan sambil jalan kita pasti akan tahu kira-kira lucunya kayak gimana, kira-kira bagusnya seperti apa. Tapi kan berbagai karakter sudah Kak Amanda coba nih, kayak dari yang Hewan sudah. banyak itu. Apa sih yang belum nih, yang belum Kak Amanda coba dan pengen banget Kak Amanda coba? Yang Karakter seperti apa? pengen banget aku coba apa ya? Gak tahu. Belum kepikiran. di peran ibu tiri mungkin yang galak atau Antagonis boleh lah ya. Cuma memang belum dapet tawaran antagonis karena mukanya mungkin nggak begitu mendukung ya untuk menjadi peran jahat gitu loh. Kalau julid masih bisa, tapi kalau peran jahat mungkin belum, nggak terlalu tegas banget mukanya. Nanti mungkin suatu saat kalau memang bisa dirubah jadi peran antagonis. Cuma takutnya nanti jadinya kebawa kalau misalkan si artis tersebut memerankan antagonis, buat penonton awam itu pasti kayak ini emang dapat perannya aja jahat, aslinya jahat nih pasti gitu loh. masih ke bawah-bawah nggak sih kayak yang Duyung dulu sekarang kalau misalkan ketemu fans gitu masih ada gak yang Enggak sih, untungnya semua orang-orang udah pada tahu kalau jadi gini, artis itu kan terkadang orang lupa sama nama aslinya, dia ingat sama nama karakternya. Tapi untuk sekarang orang-orang lebih mengenal nama aslinya buat akunya. Jadi itu untung buat akunya. Mungkin ada beberapa orang yang masih manggil dengan nama karakterku dulu gitu, berarti lebih tepatnya aku sukses memerankannya. Tapi sekarang banyak orang yang udah manggil nama asli. Tapi bagaimana sih Kak Amanda sendiri melepas stigma ya soal nama karakter di sinetron untuk sinetron baru lagi gitu? Prosesnya sih cukup lumayan berat juga buat aku, gimana cara buat ngelepas dari karakter sebelumnya, at least nama lah. Jadi harus biasanya kalau aku hiatus dulu nih, hiatus tuh kayak berhenti dulu sejenak dalam dunia persinetronan, kita coba ngambil pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mudah-mudahan bisa lebih booming lagi, yang dimana orang-orang jadinya lihat ini sekarang perannya siapa nih, jadi mereka akhirnya tahu dia pernah peran ini, dia nyari tahu nama aslinya siapa gitu. Atau enggak berhenti dulu sejenak, ngambil project apa-apa, coba untuk ngambil misalkan bisnis atau apa dengan pekerjaan yang beda, jadi ketika comeback lagi mungkin akan lebih baik lagi. Biasanya berapa lama tuh untuk dia sendiri? Kayak sinetron, aku balik ke sinetron ini berarti at least aku udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun aku nggak ngambil sinetron, aku film, ngabisin banyak waktu di dunia asli. Habis itu aku ngerasa kalau udah cukup dan tabungan sudah mulai menipis, ya kita balik lagi. Stop ya. Oke, ini kan berarti di karakter Yasmin ini kan nanti akan berponi nih, pasti akan booming lagi nih. Karakter-karakter yang poni-poninya selalu diikutin jadi trendsetter. Kamu sendiri gimana sih? Masalah ini aja gue nyesel Moni nih, takutnya di episode berapa gue udah minggir aja tuh poni. Karena nih poni tuh emang geribet sebenarnya. Aku punya rambut yang oily, di bagian depannya oily, jadi gampang lepek gitu. Cuma nanti kita lihat aja sih, aku mau lihat previewnya seperti apa. Semoga kalau memang banyak yang suka aku berponi, aku lanjut. Kalau enggak ya kita tunggu panjang baru kita kibaskan lah ini poni. Nah kan selain poni juga kan misalnya outfit gitu-gitu juga kan suka ditiru nih sama penonton. Nah kamu sendiri gimana sih, lebih seneng nggak sih kayak gitu atau? Iya, seneng aja sih, nggak ada masalah. Kalau mau cari outfitnya si Yasmin ini ada di e-commerce yang murah-murah. Nanti saya akan kasih link di bawah sini. Jadi kan segala. Kak,
tadi kan kawannya bilang bahwa sempat turunin berat badan terus dinaikin lagi tuh. Sebenarnya memang menjaga makan dan olahraga juga tuh apanya sih kayak Olahraga pasti, olahraga iya. Kalau mau gendutin banyak makan, jangan olahraga. Kalau pengen ngurusin banyak olahraga, sedikit makan. berarti selama hiatus kemarin Kamada juga sering olahraga gitu ya, waktu olahraganya lebih banyak gitu daripada Iya, iyalah pasti kalau nggak ada kalau misalkan aku lagi menghilang, berarti nggak ada pekerjaan atau apa atau nggak ya di situ pasti kan ada banyak waktu yang senggang yang harus digunakan dengan sangat baik untuk healing time aja. apa ya sih ke olahraga yang Kak Amanda sendiri lakuin supaya siapa tahu bisa jadi tips buat teman-teman di rumah gitu kan. Aku sih nggak angkat beban. Pertama, aku itu sukanya kardio. Jadi tapi aku nggak suka lari. Aku sukanya jalan. Tapi jalan aku cukup lumayan lama. Bisa sejam, bisa 1,5 jam. Apalagi kalau jalan-jalan di mall itu bisa berjam-jam. Jadi kalau memang mau kurus tapi bosan jalan di tempat atau jalan muter-muter, mendingan jalan di mall. Tak usah beli apa-apa, jalan-jalan aja gitu. Untuk makan sendiri terjaga nggak? Apa sih yang nggak dimakan dan apa yang dimakan gitu? Kalau misalkan lagi pengen nurunin berat badan, saya defisit kalori, intermittent, jam waktunya dibatasin dari jam 12 sampai jam 5 itu waktu makan. Setelah itu puasa sampai jam 12 nanti makan lagi besokan harinya. Terus defisit kalori, jadi setiap saya apapun yang saya makan di dalam tubuh, saya hitung kalorinya berapa. Jadi emang agak ribet sih. Jadi misalkan saya mau makan snack nih, apa? Dilihat dulu nih belakang kalorinya nih per gramnya. Nah, itu daripada saya ribet ya, saya lihat kalorinya gede mendingan gak usah makan. Terus habis itu lebih banyak minum air putih karena air putih menurut saya lebih mengenyangkan. Gitu. Jadi sehari bisa 1,5 sampai 2 liter. Setelah turun banyak itu ada perubahan apa Kak? Tidur jadi nyenyak atau jadi gimana? Jadi seger Jadi badan? lebih fresh. Lebih fresh pasti iya. Cuma orang-orang menyangka kalau saya operasi plastik. Oh, Karena penurunan berat badan. karena lebih tirus. Lebih tirus. Tapi kan ini juga dibantu juga ada lewat dari dokter juga, ada treatment segala macam untuk supaya lebih mengencangkan segala macam gitu. Mau di-spill juga klinik ya nanti promosi dong. Oke, boleh promo Kak? Promo apa? Belum tayang. Tapi justru promo ini Iya. aja sinetron terbaru Jangan aku. lupa saksikan sinetron Oh iya terbaru. iya. Judulnya apa sih ini? The Judulnya nanti aja kali. Pradina. Oh iya udah berarti. Ya silakan. Ya. Jangan lupa untuk saksikan sebentar lagi sinetron terbaru saya hanya ada di RCTI. Audio Jungle.